Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasul kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita berada di pertengahan Ramadan dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di hari-hari sebelumnya, dan semoga amal ibadah yang diterima itu menjadi pengundang untuk amal-amal ibadah di hari-hari berikutnya, dan semoga kita mendapatkan husnul khatimah di Ramadan ini, amin ya rabbal alamin. Dan hadirin Allah muliakan, maksimalkan karena Ramadan hanya sebentar, ayyama ma'dudat, hanya beberapa hari yang berbilang, dan sebagaimana setengah Ramadan begitu cepat dan tidak terasa, begitu juga dengan setengah berikutnya. Karena itu minta pertolongan kepada Allah, berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan maksimalkan setiap detik, setiap menit, setiap jam semampu kita untuk amal soleh dan ketaatan kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Dan hadirin Allah muliakan, kita tahu bahwa tujuan kita berpuasa difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah 183 dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Berbicara tentang hal ini, salah satu ulama yang hidup di abad ke-6 Hijriyah, beliau adalah salah satu nama yang sangat terkenal, Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala, salah satu ulama Syafi'i atau ulama Syafi'iyah yang menjelaskan tentang biografi para ulama, menyebutkan bahwa sosok ini adalah Syekhul Imam Al-Allamah, salah satu imam, salah satu orang yang sangat alim, Al-Hafidh Al-Mufassir, seorang hafidh, seorang pakar dan ahli tafsir, Syekhul Islam. Salah satu gelar beliau adalah Syekhul Islam Abdurrahman bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Ubaidillah bin Abdullah, atau yang biasa dikenal dengan siapa hadirin? Abul Faraj. Siapa lagi kalau bukan Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, salah satu pemberi nasihat terbaik di tengah-tengah umat sepanjang sejarah. Hadirin yang Allah muliakan, nama besar ini yang memiliki berbagai macam kelebihan di kehidupan dunianya, beliau pernah mengatakan, dhaqa bi amrun aujama ghamman laziman daima. Saya melewati perkara yang begitu menyesakkan, musibah, ujian yang membuat seseorang itu nyesek hadirin, dan menyempitkan, dan membuat ghamman laziman daiman, menghadirkan kesedihan yang sangat luar biasa dan memakan waktu yang cukup lama. Laziman daiman, kesedihan itu menyertai saya dimanapun saya berada. Saya berada di rumah, kesedihan itu berada di rumah. Saya di luar rumah, kesedihan itu berada di luar rumah. Saya ketemu teman, kesedihan itu ikut menemani saya bertemu dengan teman tersebut.
wa akhadtu ubalik fil fikri fil khalas min hadhil humum, dan saya berusaha berpikir keras untuk mendapatkan solusi dan jalan keluar dari kesedihan-kesedihan yang berlapis-lapis ini. Bikuli hilatin wa bikuli wajhin, saya berusaha tips A, tips B, tips C. Saya berusaha menggunakan trik A, trik B, trik C. Semua upaya saya coba yang saya ketahui. Wa bikuli wajhin, saya berusaha melihat dari sisi A, sisi B, sisi B. Saya berusaha menyelesaikan dari sisi kanan, sisi kiri, sisi atas, sisi bawah. Semua sudut saya coba selesaikan. Beliau bukan hanya mencoba 1 kali 2 kali. Beliau bukan hanya mencoba pendekatan 1 dan pendekatan 2. Upaya beliau itu dari seluruh sisi yang beliau mampu, dari seluruh pendekatan yang beliau bisa lakukan. Beliau menggunakan semua trik yang beliau ketahui. Lalu apa kata beliau, hadirin? Dan ini sangat orang yang sangat cerdas, salah satu nama yang luar biasa. Fama ra'aitu tariqan il khalas, dan saya nggak ketemu jalan keluarnya, kata beliau. Nggak ketemu. Mentok dari depan, mentok dari kanan, mentok dari kiri, mentok dari belakang, mentok dari bawah, mentok. Coba sama jalur ini buntu, coba jalur yang berikutnya buntu lagi, coba jalur berikutnya buntu lagi. Semua buntu. Dan cukup mengejutkan. Lalu apa kata beliau? Pada saat itu hadirlah sebuah ayat dalam surat At-Talaq ayat 2. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan jalan keluar. Dan ayat berikutnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang dia tidak duga-duga. Di saat saya bertemu dengan jalan buntu, ke kanan mentok, ke kiri mentok, ke depan mentok, mundur mentok juga. Kita coba hubungi si A, mentok. Teman lama kita mentok, teman SMA kita mentok, teman kampus kita nggak bisa dia. Kenalan yang pernah kita bantu berkali-kali, kita bilang saya butuh ini, diangkat tangan juga. Semua nggak bisa bantu. Dan pada saat itulah ayat itu hadir. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi. Allah akan berikan jalan keluar. Lalu apa kata beliau rahimahullah? Fa'alimtu anna taqwa sababun lil makhraj min kulli gham. Maka aku pun sadar dan aku pun mengetahui bahwa ketakwaan adalah sebab dari jalan keluar. Sebab dari solusi dari setiap kesedihan, kepedihan. Solusi dari duka. Famakana illa an hamamtu bitahqiqi taqwa fawajadtul makhraja. Dan semenjak itu tidaklah aku berusaha bertakwa kepada Allah dalam setiap masalah, setiap ujian, setiap kendala, setiap musibah, kecuali aku mendapatkan solusinya. Allahu Akbar. Semenjak itu, setiap aku ada masalah, aku berusaha bertakwa. Aku singkirkan hawa nafsu, aku singkirkan logika-logika yang bertentangan dengan dalil. Aku tidak halalkan segala cara. Aku kedepankan ketakwaan. Dan setiap itu juga aku mendapatkan jalan keluar dari semua masalah tersebut. Aku mendapatkan jalan keluar. Dan itu benar.
Jalan keluar. Semua ada jalan keluarnya. Hadirin yang Allah muliakan, coba kita renungkan. Ternyata bukan hanya kita yang punya masalah. Bukan hanya kita yang terjerat problem pada saat ini misalnya. Nama-nama besar baik hari ini, tapi kita nggak tahu aja. Atau nama-nama besar sebelum kita, itu semua punya masalah. Semua punya kendala. Semua punya ujian masing-masing. Bagaimana tidak punya masalah sedangkan Allah berfirman tentang hakikat dari kehidupan dalam surat Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan dengan segala ceritanya, dinamikanya, pasang surutnya. Semua itu untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Wa huwal azizul ghafur. Dan as-sa'id man wu'idha bi ghairihi, kata para ulama. Orang yang bahagia adalah orang yang mengambil pelajaran dari pengalaman orang lain, pelajaran dari apa yang terjadi pada orang lain, pelajaran dari apa yang dijalani oleh orang lain. Ini testimoni sosok yang istimewa, bukan orang sembarangan. Dan ternyata beliau mengalami apa yang kita alami. Bahkan kalau kita baca sejarah kehidupan beliau, kita akan temukan bahwa ujian-ujian yang beliau alami itu mungkin nggak pernah dialami oleh banyak di antara kita. Jauh lebih berat, jauh lebih pelik, jauh lebih susah, hadirin. Sekaliber beliau mengatakan, saya melewati fase kedukaan yang senantiasa menyertai saya, itu kan gak sembarangan. Kan gak mungkin masalahnya gak punya koneksi, hadirin, atau wifi-nya drop atau yang lain. Dan beliau udah coba seluruh celah, seluruh jalan, seluruh upaya, seluruh trik, nggak ketemu tuh. Sampai hadir ayat itu, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pada saya yang bertakwa, Allah akan kasih jalan keluar, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Dan sekali lagi, masalah berat, beliau tuh diuji, dikasih ujian oleh Allah. Itu dalam internal keluarga beliau dan dari luar keluarga. Ada banyak orang diuji, betul, tapi keluarganya solid, hadirin. Itu sangat ngebantu dan sangat menenangkan. Tapi kalau orang diuji luar dalam, wih, itu berat, itu menyakitkan. Tapi ternyata beliau mengatakan, aku sadar bahwa takwa adalah sebab jalan keluar dari setiap kesedihan. Dan setiap saya berusaha bertakwa, ada aja kemudahan. Bertakwa ada aja solusi. Bertakwa ada aja rizki. Dan dari sini kita semakin sadar betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala yang mensyariat kita puasa Ramadan untuk mempermudah jalan ketakwaan tersebut. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dan apabila Anda bertakwa di Ramadan ini, kita bertakwa diri, maka itu adalah sebuah pertanda masalah-masalah kita akan diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal nunggu waktu. Hadirin Allah muliakan. Para ulama, Al-Imam Ibnul Jauzi. Sebelumnya kita jelas Imam Syafi'i. Masih ingat kata Imam Syafi'i? Kita dulu itu miskin. Kalau kita siang ditanya apa menu makan nanti malam, gak ada menu makanan.
nggak ada bekal buat nanti malam. Tapi kita nggak pernah menghabiskan waktu malam dalam kondisi kelaparan, kata Imam Syafi'i. Man lam tu'izzahu taqwa fala izza lahu, kata Imam Syafi'i. Barang siapa yang tidak dimuliakan dengan ketakwaan, nggak ada kemuliaan buat dia. Al-Imam Syafi'i sudah memberikan testimoni, beliau sudah buktikan. Al-Imam Ibnu Jauzi, beliau sudah buktikan bagaimana dahsyatnya ketakwaan. Lalu bagaimana dengan kita? Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana taqabbal minna. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.